mereka yang tinggal di tanah yang disucikan, tentang cara yang luhur menghormati leluhur. Dan pada tengah malam hingga dini hari, setiap bulan purnama, tanggal 14 ke tanggal 15 di bulan Kasodo, suku Tengger melakukan upacara untuk melarung sesajen sebagai ungkapan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya, Bu Rizky. Di awal tayangan, sebelum saya mengucap salam tadi, kalian mungkin melihat sedikit tayangan yang saya yakin kalian sudah pernah menyaksikan sebelumnya, atau bahkan beberapa di antara kalian pernah terlibat di dalamnya. Ya, betul, tayangan itu tentang ajaran Hindu. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya ajaran Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Sebenarnya ada beberapa teori tentang awal atau masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori tentang masuk dan berkembangnya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang teori Brahmana. Teori Brahmana ini diusung oleh J.C. Van Leur. Kalian biasa ada yang menyebutnya J.C. Van Leur, itu sesuai dengan tulisannya. J.C. Van Leur bilang bahwa yang membawa ajaran Hindu masuk ke Indonesia itu adalah kaum Brahmana. Siapa sih Brahmana? Brahmana itu adalah golongan pendeta Hindu. Kenapa J.C. Van Leur berpendapat bahwa yang membawa Hindu masuk ke Indonesia adalah Brahmana? Itu dikuatkan dengan beberapa bukti bahwa kitab suci Weda itu ditulis dalam huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Yang mengetahui huruf Pallava, yang bisa membaca huruf Pallava dan mengerti bahasa Sanskerta itu hanyalah kaum Brahmana. Karena itu Van Leur bilang, ya jelas yang membawa Hindu masuk ke Indonesia itu jelas kaum Brahmana. Bukti lain adalah adanya prasasti-prasasti dari masa Hindu dan Buddha, itu juga bertuliskan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Kita masuk teori yang kedua, ada teori Waisa. Teori Waisa ini diusung oleh N.G. Krom. N.G. Krom bilang yang paling masuk akal yang membawa ajaran Hindu masuk ke Indonesia itu adalah kaum Waisa atau mereka para pedagang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ceritanya nih ya, kalau para pedagang itu kan datang ke Indonesia tuh pakai kapal layar. Kalau namanya berlayar itu pasti ditentukan oleh arah angin pada masa itu. Sembari menunggu arah angin yang sesuai untuk mereka kembali berlayar atau kembali ke negaranya, biasanya mereka mendirikan perkampungan di wilayah pesisir. Selama masa menunggu itu, mereka melakukan kontak sosial dengan masyarakat sekitar, bahkan ada yang sampai menikah. Dari proses itulah para pedagang ini menyebarkan ajaran Hindu. Teori yang ketiga, ada teori Satria. Teori Satria ini diusung oleh beberapa tokoh, ada C.C. Burke, ada J.L. Muns, dan ada R.C. Majumdar. Ada beberapa versi tentang teori Satria. Versi yang pertama menyatakan bahwa teori Satria itu menyebutkan bahwa para satria atau para prajurit dari India itu dimintai tolong oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia yang sedang terjadi pertikaian saudara. Mereka meminta tolong prajurit yang dari India sana untuk membantu, kemudian sebagai hadiahnya adalah menikahkan para prajurit itu dengan putri kerajaan di Indonesia. Dari proses pernikahan itu pula akhirnya mereka menyebarkan ajaran Hindu. Dan versi yang kedua, beberapa para satria dari India ini melakukan invasi dan kolonialisme di Indonesia. Tapi sayangnya untuk teori satria ini dengan dua versi tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa ya pernah terjadi kolonialisme
oleh kesatria atau oleh kerajaan India di Indonesia, ataupun memang ada perkawinan antara prajurit India atau satria India dengan anak-anak raja di Indonesia. Teori yang keempat ada teori arus balik. Teori arus balik ini diusung oleh F.D. Kabos. F.D. Kabos bilang bahwa sebenarnya yang membawa ajaran Hindu masuk ke Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia sendiri. Awalnya adalah orang-orang Indonesia ini mengenal ajaran Hindu yang dibawa entah oleh kaum Brahmana, entah oleh Waisa atau oleh oleh kesatria. Kemudian mereka tertarik, karena mereka punya rasa tertarik, akhirnya orang-orang Indonesia ini pergi ke India untuk menimba ilmu agama Hindu. Sekembalinya mereka dari India, mereka kembali lagi ke Indonesia. Dari situlah mereka menyebarkan apa yang sudah mereka pelajari dari India. Itu proses atau teori arus balik. Jadi orang-orang Indonesia sendiri yang kemudian tertarik belajar ke India dan mereka kembali menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia. Ada teori yang terakhir, ada teori yang kelima, tapi teori ini sangat-sangat jarang disebut, bahkan hampir tidak pernah disebut karena tidak masuk akal. Tapi ada yang menyampaikan teori ini, teori Sudra, disampaikan oleh Von Faber. Von Faber bilang yang menyebarkan ajaran Hindu di Indonesia itu adalah kaum Sudra. Kita tahu sebelumnya ya, di ajaran Hindu itu ada kasta. Yang paling tinggi ada Brahmana, terus kemudian kita kenal yang kedua ada Satria, ada Waisa, terus yang terakhir ada Sudra. Sudra ini kaum yang paling miskin istilahnya, atau kaum yang paling papa secara sosial. Von Faber bilang justru kaum Sudra lah yang membawa ajaran Hindu itu masuk ke Indonesia. Kaum Sudra ini bermigrasi ke Indonesia, kemudian dari proses mereka bermigrasi dan mencari kehidupan yang lebih baik itu, mereka sambil mengajarkan ajaran Hindu. Kenapa teori ini paling sering tidak disebutkan atau paling jarang sekali disebutkan? Karena dianggap tidak masuk akal. Sudah Sudra itu kan yang paling miskin secara sosial maupun ekonomi. Bagaimana mereka bisa berpergian hingga sampai ke Indonesia? Oke, saya rasa itu penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.